Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Auliana Fadilah dengan NIM 110161612334. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah basis data yang berjudul Analisis Data Jumlah Ibu Hamil Mengidap Anemia Berdasarkan Puskesmas di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya adalah latar belakang. Data jumlah ibu hamil yang mengidap anemia di Kota Tasikmalaya tersebar di berbagai puskesmas dan dicatat setiap tahun 2021 sampai 2024. Tanpa sistem terintegrasi, data sulit dianalisis untuk melihat tren, perbandingan antar wilayah, serta menentukan puskesmas prioritas intervensi. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis data dan analitik untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data anemia ibu hamil secara terstruktur. Selanjutnya ada tujuan sistem. Tujuan mengembangkan sistem ini adalah mengelola data anemia ibu hamil secara terstruktur berdasarkan wilayah administratif. Yang kedua, menyediakan informasi jumlah kasus anemia per puskesmas dan per tahun. Ketiga, mendukung analisis tren kasus anemia dari tahun ke tahun. Keempat, membantu mengambil keputusan dalam perencanaan program kesehatan ibu hamil. Yang kelima, menyediakan data untuk kebutuhan data warehouse dan data mining kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem meliputi pengelolaan data wilayah, provinsi, kota, kecamatan. Selanjutnya, pengelolaan data puskesmas, pencatatan data kasus anemia ibu hamil per puskesmas per tahun, penyajian laporan dan analisis data, statistik, dan tren, dukungan analisis lanjut melalui data warehouse dan data mining. Kebutuhan fungsional, sistem harus mampu mengelola data master wilayah, provinsi, kota, kecamatan. 2. Mengelola data puskesmas beserta relasinya dengan kecamatan. Yang ketiga, menyimpan data jumlah ibu hamil yang mengidap anemia per puskesmas dan per tahun. Keempat, menampilkan laporan jumlah anemia berdasarkan puskesmas, kecamatan, tahun. Melakukan pencarian dan penyaringan data. Keenam, menyediakan hasil analisis. Ketujuh, menyediakan data terintegrasi untuk data warehouse dan data mining. Kebutuhan non-fungsional, 1. Keamanan data. Hak pengguna dibatasi sesuai peran. Kedua, konsisten dan integrasi data. Data mengikuti struktur relasi dan normalisasi. Ketiga, kinerja sistem mampu mengelola data multi tahun dan multi puskesmas. Keempat, kemudahan pengguna antar muka sederhana dan mudah dipahami. Kelima, skalabilitas sistem dapat dikembangkan untuk tahun dan wilayah tambahan. Kebutuhan data yang dibutuhkan sistem meliputi data wilayah, provinsi, kota, kecamatan. 2. Data puskesmas. 3. Data kasus anemia ibu hamil. 4. Data waktu untuk analisis historis. Selanjutnya ada keluaran sistem output. 1. Tabel laporan jumlah anemia per puskesmas. 2. Rekapitulasi kasus anemia per kecamatan dan per tahun. 3. Grafik tren harus kasus anemia tahunan. 4. Daftar puskesmas prioritas penanganan anemia. Kelima, dataset siap pakai untuk data warehouse dan data mining. Selanjutnya, tampilan sistem interface. Yang 1, tampilan login dan dashboard. Penggunaan sistem dimulai dari halaman login, di mana pengguna harus memasukkan username dan password sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Sistem akan melakukan proses autentikasi untuk memastikan keamanan data. Apabila data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard, sedangkan jika terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa login gagal. Setelah berhasil masuk, pengguna akan berada di tampilan dashboard yang menampilkan ringkasan informasi utama seperti jumlah total kasus anemia ibu hamil, jumlah puskesmas yang terdata, serta grafik singkat tren kasus anemia berdasarkan tahun. Dashboard juga berfungsi sebagai pusat navigasi menuju menu master wilayah data puskesmas, input data kasus anemia, laporan dan analisis, serta manajemen pengguna bagi admin.
Pada menu master wilayah, pengguna dapat mengelola data wilayah administratif yang meliputi provinsi, kota, dan kecamatan. Data wilayah ini menjadi dasar dalam pengelompokan puskesmas dan analisis kasus anemia sehingga struktur data tetap konsisten dan terintegrasi. Selanjutnya, melalui menu data puskesmas, pengguna dapat menambahkan dan mengelola informasi puskesmas serta mengaitkan dengan kecamatan yang sesuai. Dengan demikian, setiap data kasus anemia yang dimasukkan akan memiliki keterkaitan wilayah yang jelas dan dapat dianalisis secara spasial. Pada menu data kasus anemia, pengguna melakukan input data jumlah ibu hamil yang mengidap anemia berdasarkan puskesmas dan tahun pencatatan. Data yang telah dimasukkan akan disimpan ke dalam basis data secara terstruktur sehingga dapat digunakan untuk analisis historis dari tahun ke tahun. Selanjutnya, menu laporan dan analisis digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk tabel, rekapitulasi, dan grafik tren kasus anemia. Pengguna dapat melakukan penyaringan data berdasarkan wilayah atau tahun tertentu untuk melihat perbandingan antar puskesmas maupun perubahan jumlah kasus anemia. Dari waktu ke waktu, informasi ini membantu pihak terkait dalam menentukan puskesmas prioritas penanganan. Bagi pengguna dengan hak akses administrator, tersedia menu manajemen user yang berfungsi untuk mengelola akun pengguna sistem, termasuk penambahan pengguna baru dan pengaturan hak akses sesuai peran. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keteraturan pengguna sistem. Setelah seluruh proses selesai, pengguna dapat keluar dari sistem melalui menu logout. Proses logout akan mengakhiri sesi pengguna sehingga data dan akun tetap aman dari akses yang tidak berwenang. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.